Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik mengenai prospek industri properti 2025 seperti apa. Tentunya bersama expert ahlinya Bapak Wibowo Mulyono. Beliau adalah Presiden Direktur Astra Land Indonesia. Saat ini ada proyek komersial yang sudah ada, Menara Astra, kawasan perkantoran Astra, Arumaya Office, dan ada proyek residensial juga, Ananda Maya Residence, Asia Resident, Arumaya Resident, Amaya for Eco Forest, dan yang baru launching ada Altea Boulevard. Astra Property tahun ini mendapatkan beberapa penghargaan yang prestisius ya. Salah satunya dari BCI Asia Top 10 Developer Award 2024, Astra Property dinobatkan sebagai salah satu developer terbaik di tahun ini. Juga mendapatkan penghargaan dari Best Housing Project at Jakarta, Asia Golden Property Award. Astra Property memenangkan penghargaan ini di tahun ini juga 2024. Dan ada Best Residential Green Development Amaya Eco Forest oleh Indonesia Property Award di tahun 2024. Saya sapa terlebih dulu Bapak Wibowo Mulyono, atau sering kita sapa dengan Pak Bo. Apa kabarnya Pak Bo? Sampai ketemu kembali di Inspirasi Bisnis Tribun Medan. Setiap tahun kita selalu memberikan gambaran tentang prospek properti untuk tahun berikutnya. Apa kabar Pak Bo? Selamat pagi Pak Syahnyet, kabar sehat. Selamat pagi sahabat Tribuner. Iya. Nah, kalau kita cerita properti kan ini kan baru apa ya Pak ya? Kita pergantian presiden baru dari Presiden Jokowi sebelumnya ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kebijakan properti juga para sahabat Tribuners juga ingin mengetahui ya, para developer, para investor, para customer maupun calon customer ingin melihat industri properti ini di 2025 ini seperti apa. Kalau Bapak melihat reason to buy, alasan untuk membeli properti di 2025 ini seperti apa? Apakah ada terjadi pergeseran atau terjadi perubahan cara pikir dan apa untuk membeli properti di 2025 ini, Pak Bo? Ya. Wah, langsung ini Pak ya, langsung ke ke pokok permasalahan dan pokok diskusinya nih. Mantap. Thank you Pak Syahnyet. Mungkin sahabat Tribuner, saya untuk melihat atau untuk kita mulai bicara tentang 2025, mungkin ada baiknya kita melihat tahun ini. Tadi Pak Syahnyet juga sempat katakan ya apa yang sudah terjadi nih kira-kira tahun ini dari sisi aktivitas yang kita lakukan, dan juga mungkin ada sedikit masuk ke 2023 dan 2022 tren, karena kita melihat tren ya. Ibaratnya seperti ramalan cuaca ya Pak Syahnyet ya. Kalau untuk melihat ramalan cuaca besok apa, biasanya mereka melihat apa kejadiannya hari ini, data-data apa yang kita bisa baca dari hari ini, dan apa kira-kira prospeknya untuk besoknya. Jadi sahabat Tribuner, kalau kita melihat 2024 itu memang performa dari industri properti itu sedikit mix ya. Kalau kita melihat dari makronya dulu, biasanya kita melihat dari makronya dulu. Jadi dari GDP-nya sendiri itu cenderung memang flat ya, di 5%, 5,2%. Malah sempat kemarin satu quarter kita turun ke 4,95% ini ya. Terus kalau kita lihat juga dari Housing Price Index ya, ini juga kenaikannya juga lumayan flat ya. Naik bukan berarti jelek ya ini ya, tapi naiknya itu lumayan flat. Kira-kira kalau quarter on quarter itu sekitar 1,4, 1,5 gitu ya, sampai 1,8. Nah ini memang kalau dibandingkan dengan best year kita pada saat 2013
13 kemarin itu bisa sampai 13-14%. Sedangkan worst year kita, kalau kita melihat worst year kita itu pas lagi COVID kemarin, Pak Syahnet. COVID kemarin itu kita sampai turun ke di bawah 1%. Ya. Terus kita melihat sebenarnya ada sedikit nafas, I guess, kalau bisa dibilang nafas ya, apa yang kita rasai tahun ini. Nafasnya itu kalau saya lihat dari inflasinya. Inflasinya ini memang terjaga di tahun ini. Ya, inflasinya itu sekitar 2,5%. Ini depending on the data ya, dari ada data-data yang dikeluarkan dari beberapa badan, rada bervariasi sedikit. Namun ini sesuai dengan acuan Bank Indonesia ya. Kalau nggak salah Bank Indonesia itu mentargetkan antara 2-4%. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi ekonomi dan pricing ya, harga properti itu sedikit flat kenaikannya. Namun kalau dari sisi cost bagi kami pelaku di industri properti ini, itu cost-nya juga terjaga, kenaikannya tidak besar gitu ya. Nah, tadi sempat dibilang ya ada pemilu juga tahun ini. Jadi ada beberapa kejadian tahun ini yang saya kira menjadi highlight ya di semua pelaku properti ataupun investor ataupun yang ingin beli properti di tahun ini. Yang pertama-tama tentu saja adalah tahun ini adalah tahun politik. Tahun politik ini tanpa tadi ya masuk ke politiknya itu sendiri, saya sebenarnya suka melihat tahun politik ini sebagai tahun di mana kita memantau sentimen pasar, Pak. Karena mau bagaimanapun juga di setiap tahun politik itu sentimen pasar itu selalu bukan buruk atau bukan baik ya Pak ya, tapi kita selalu melihat dari sisi pasar ini memang lebih berhati-hati, Pak. Jadi spendingnya lebih cautious, apalagi untuk properti di mana ticket price-nya ini besar-besar ya Pak ya, ratusan juta bahkan 1 miliaran gitu. Jadi kita melihat memang sentimen pasar ini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk spending. Yang kedua yang kita pantau juga dan ini lebih ke arah mortgage ya, KPR ya. Jadi kita melihat kemarin the Fed cut suku bunga ya, di mana yang mempengaruhi juga tentu saja akan sangat mempengaruhi kita di sini ya. Suku bunga Bank Indonesia, suku bunga acuan. Kemarin kita sempat melihat bahwa sempat dipotong tuh Pak dari 6,25 ke 6 ya. Harapannya sih memang Bank Indonesia ini akan tetap mengikuti suku bunga acuan the Fed juga. Jadi kedepannya bisa ada adjustment lagi yang memang lebih favorable. Nah kita lihat memang terjadi mix ya, terjadi mix performance. Ada beberapa project-project atau development yang sangat baik performance ya. Namun juga ada beberapa development yang bisa saya bilang tantangannya lebih berat gitu. Namun kalau ada satu benang merah yang kita pantau itu memang dari sisi produk ya, dari sisi produk yang lebih yang lebih diminati, yang lebih movingnya lebih cepat, itu adalah produk-produk menengah dan menengah bawah gitu. Nah ini adalah situasi kondisi properti di tahun 2024 ini. Nah tadi di yang menariknya nih, what does it mean for next year gitu ya, untuk tahun depan ini mau kayak gimana nih. Di mana kita melihat sebenarnya dari pemerintah yang baru sendiri sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mereka sounding ya. Tentu saja yang paling banyak digembar-gemborkan itu adalah 3 juta rumah ya Pak Senet ya. Jadi memang ada di bawah kementerian baru yang dulunya tergabung di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi ini sekarang di bawah pemerintahan yang baru ini dipecah
di bawah kepemimpinan Pak Ara sendiri, memang dia mencanangkan suatu target yang saya pikir sangat agresif ya, di mana program 3 juta rumah ini akan dilakukan oleh pemerintah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat memang akan ada kebijakan-kebijakan fiskal ini yang akan mempengaruhi perpajakan dari sisi properti. Pelaksanaannya masih belum begitu jelas, Pak. Kapan ya? Tapi ada wacana untuk mengurangi atau mensimplify, seenggaknya mensimplify perpajakan di transaksi real estate. Dari situ kita masuk ke memang ada kebijakan, ada indikasi-indikasi di mana suku bunga ini akan dipangkas lagi. Nah, tapi on the flip side, yang sekarang juga lagi rame ya Pak Syahid, yaitu PPN, Pak. PPN juga kemarin diputuskan untuk upah minimum ya Pak ya. Nah, dua hal ini memang akan mempengaruhi dari sisi costing. Dari sisi costing yang pada akhirnya, ujung-ujungnya dari sisi costing ini tentu saja pihak konsumen nanti yang akan dibebani akhirnya gitu ya. Jadi karena costnya naik, harga juga pasti akan naik gitu di tahun depan. Nah, saya melihatnya sih dari sisi itu ya, dari satu sisi mungkin dari atas dibantu oleh tadi perpajakan dan juga yang lain-lainnya itu. Namun memang kalau dari costingnya mau tidak mau harus naikin harganya juga. Nah, ini memang membuat tahun depan ini nih kalau kita melihat trennya itu masih sangat mix Pak Syahid. Kalau kita tanya sama teman-teman atau kita tanya sama para analis gitu ya, masih mix apa yang akan terjadi. Ada yang bilang memang 2025 ini akan menjadi mulainya nih aktif ya properti untuk naik lagi gitu. Ada juga yang bilang 2025 tidak akan banyak berubah dari 2024, di mana sektor properti ini memang mengalami challenges yang sama, yaitu tadi itu saya bilang ya, dari sisi penjualan juga kelihatan juga stagnan, dari sisi kenaikan harga juga kelihatannya stagnan. Mungkin untuk hari ini supaya kita bisa lebih lebih produktif ya Pak ya, kita bisa ngomong mungkin dari per sektor gitu Pak, mungkin dari residensial, office, hotel ya, sama sedikit soal industrial, karena hal-hal itu yang Astraland lakukan. Siap Pak. Ya. Kalau untuk per sektoralnya bagaimana Pak? Menurut kajian Pak Bo? Karena ini kan ada beberapa segmen ya Pak ya yang di Astraland. Dan menariknya adalah Astra Property juga dinobatkan sebagai developer terbaik Pak ya. Ya. Ini adalah achievement yang perlu usaha dan kerja keras di seluruh stakeholder Astraland Indonesia. Di satu sisi Astraland saya melihat ada fokus kepada sustainability ya, tetap ya ada green, dan kemudian termasuk yang ada Amaya Eco Forest sangat care kepada lingkungan, green, sustainable untuk jangka panjang. Sedangkan itu kan ada kaitannya dengan costing juga Pak ya, biaya yang untuk mencapai green energy dan green environment itu juga sedikit banyak pasti ada sedikit banyak yang cost yang added cost di dalamnya. Bagaimana ke beberapa sektor ini Pak? Mungkin Pak Bu bisa cerita secara ringkas di sektor perhotelan, perkantoran, residensial, dan industrial. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syahid udah diingatkan lagi ya. Jadi mungkin ini sedikit update dan sedikit mau sombong sedikit lah ya. Karena kalau saya nggak salah ingat ya, tahun lalu kita waktu berbicara juga ya, juga berbicara soal sustainability ya.
Jadi tren-tren untuk tahun ini, waktu tahun 2023 kemarin itu saya katakan bahwa akan ada komponen sustainability-nya, akan ada komponen green-nya ini, dan itu apa kami buktikan Pak dengan komitmen kami juga. Jadi selain tadi Amaya Ecoforest itu yang mendapatkan sertifikasi gold ya, actually sertifikasi gold kedua di Indonesia itu kita dapatkan untuk Amaya Ecoforest. Nah, sertifikasi gold ketiga di Indonesia itu juga kita yang mendapatkan Pak di proyek terbaru kami namanya Althea Boulevard. Itu proyek yang kami baru launching di Cibubur. Lalu ini proyek lama tapi sertifikasinya baru kita dapatkan di tahun ini juga, itu Asya, itu proyek township kami di Jakarta Timur. Jadi kami sekarang 3 proyek kami sudah memiliki sertifikasi Green Building Council Indonesia untuk gold dan juga untuk platinum. Nah, nanti yang coming up yang akan juga kita sertifikasi juga gedungnya ini menjadi LEED Green Building Council Indonesia Gold juga, itu perkantoran kami yang tadi di Arumaya di Simatupang tadi itu Pak. Jadi ini komitmen kita untuk terus menjalani kaedah-kaedah sustainability, di mana kita percaya bahwa hidup di bumi ini harus bersahabat ya dengan alam. Nah, proyek-proyek kami sendiri yang lain itu kemarin juga di tahun ini juga mengalami hal-hal yang sama Pak dengan yang 2024 ini. Mungkin untuk 2025 yang kami lihat ini untuk properti ini mungkin saya akan coba jabarkan dari sisi per tipe portfolio ya, per tipe portfolio. Jadi saya akan coba mulai dari mungkin yang paling sulit dulu ya Pak. Siap. Yang paling sulit dulu yaitu perkantoran ini Pak. Nah, memang tidak bisa dipungkiri Pak Syahniat, perkantoran, industri perkantoran gitu ya, itu terutama di Jakarta sini memang mengalami challenge yang sedikit sulit, di mana perkantoran ini mencoba bangkit ya. Jadi sebenarnya terjadi oversupply. Terjadi oversupply-nya ini pun sebenarnya terjadi sebelum COVID, seperti yang saya sampaikan di tahun lalu ya. Sebelum COVID pun sudah terjadi oversupply. Ditambah lagi dengan efeknya COVID, oversupply ini belum bisa pulih sebenarnya. Nah, di recent years ini sebenarnya dari perkantoran pulih tapi sangat bertahap, sangat pelan pulihnya. Kita lihat juga dari sisi rentalnya mulai mengalami kenaikan, tapi memang kenaikan ini tidak terlalu signifikan dari rental rate-nya. Jadi kalau saya lihat untuk tahun depan situasinya mungkin akan mirip dengan tahun ini, di mana penyewa-penyewa perkantoran akan memilih dahulu perkantoran-perkantoran yang kualitasnya baik. Tadi itu ya, seperti sustainable, mungkin juga terkoneksi dengan infrastruktur yang baik, lokasinya juga lebih centralized gitu ya. Jadi bisnis-bisnis ini akan lebih memilih kantor-kantor yang itu. Dan ini terlihat Pak, di grade A dan better, itu tingkat okupansinya memang lebih tinggi dibanding dengan grade yang di bawah grade A, grade B atau B plus gitu ya. Again, ini kalau orang-orang bilang ini adalah buyer's market ya. Jadi yang ingin sewa kantor, yang ingin pindah kantor, mungkin memang this is the best time untuk mendapatkan deal terbaik ini untuk tahun depan. Karena supply banyak, demand-nya lambat laun meningkat, tapi masih belum bisa catch up dengan supply-nya.
Nah, untuk yang di tengah-tengah ini ya, ada dua Pak, mungkin saya akan bahas juga di sini. Di sini adalah mungkin kita akan bahas residensial dan juga kita akan bahas soal hotel ya, hospitality. Jadi untuk residensial sendiri, seperti saya bilang tadi, ini kita sedang menunggu-nunggu nih kebijakan-kebijakan di tahun depan yang saya kira bisa mendongkrak penjualan residensial. Yaitu ada beberapa wacana dari pemerintah untuk membebaskan pajak. Yang kedua juga kita juga sedang menunggu apakah kebijakan PPN DTP ditanggung pemerintah itu akan tetap dilanjutkan untuk tahun depan untuk properti perumahan gitu ya. Nah ini kita sedang tunggu racikannya. Namun memang kalau kita lihat semua tadi itu perpajakan tadi itu kita kesampingkan ya. Kita melihat marketnya sendiri. Kita lihat memang akan terjadi sedikit stagnasi Pak di sini Pak, di mana perumahan-perumahan ini mungkin akan melihat pembeli-pembeli yang tadi itu saya bilang berhati-hati ya, dan juga pembeli-pembeli yang memang kalau dari sisi segmentasinya itu yang mid dan mid low. Mungkin untuk gambaran harganya saya bisa gambarkan yang mid low itu mungkin di bawah 700 juta gitu ya, yang mid itu mungkin sekitar 700 sampai 1,3 atau 1,4 miliar gitu ya. Nah mungkin produk-produk itu yang memang akan dicari ya oleh banyak orang. Terlihat dari memang produk-produk yang ditawarkan oleh developer-developer banyak sekali yang seperti itu. Yang kedua, yang rada di tengah-tengah juga ini, yang memang performanya masih oke, tapi tidak sebaik nanti ya. Yang nomor satu itu adalah perhotelan, Pak, hospitality. Jadi kita lihat memang setelah COVID ini balik wisatawan, tourism naik lagi, gitu ya. Jadi kita lihat memang occupancy hotel itu naik dengan cukup tinggi lah ya setelah COVID ini. Namun memang kita lihat belum balik ke level COVID dulu secara overall ya. Mungkin ada beberapa segmentasi yang sudah balik, tapi secara overall belum balik. Namun kita lihat bahwa tren baliknya ini akan berlanjut terus Pak di tahun 2025, di mana tourism menargetkan wisatawan, kunjungan wisatawan yang lebih banyak juga 2025. Dan juga aktivitas ekonomi juga akan berjalan lebih banyak di 2025. Jadi kita lihat untuk bisnis hotel ini atau MICE juga ya, itu akan mengalami peningkatan juga. Nah, namun memang indikator-indikator selalu ada yang baik, ada yang kurang baik ya Pak. Nanti tinggal dilihat aja lah ya tahun depan bagaimana pertimbangannya dari masing-masing pelaku bisnis atau kalau yang ingin invest ya di properti ya. Kalau dari sisi hospitality ini, perhotelan ini juga sebenarnya kemarin sempat tersounding bahwa anggaran dari pemerintah untuk perjalanan dinas dan yang lain-lainnya juga ada wacana akan dipangkas ini atau bahkan sudah diinstruksikan ya untuk diefisienkan. Namun dari on the flip side dari situ juga kita melihat sebenarnya dengan susunan kabinet yang baru sebenarnya pemerintahan ini semakin besar Pak dari sisi jumlah orangnya, jumlah kementeriannya. Nah harapannya sih memang kalau dipangkas, tapi karena jumlahnya banyak, at the end mungkin akan sama. Jadi dari sisi hospitality ini kita melihat ada tadi itu plusnya juga ada minusnya gitu. Namun memang trennya sih membaik terus ya kalau dibanding COVID gitu ya. Nah, yang paling menjadi superstarnya ini Pak di 2024 dan kita kira juga akan menjadi superstar juga ya 2025 ini secara overall ya. Mungkin di setiap kota akan sedikit berbeda ya. Dan mungkin juga di setiap kota ada mungkin ada yang tidak baik. Namun secara overall ini kita melihat trennya yang sangat
promising untuk 2025 dan untuk tahun ini juga sudah menunjukkan performa yang baik, itu adalah industrial logistik. Ya, ini sebenarnya kemarin dimulai atau pada saat mulai naik-naiknya ini adalah pada saat COVID kemarin, ya, e-commerce kita itu sangat meningkat, ya. Nah, dari e-commerce itu sangat meningkat, kebutuhan untuk pergudangan logistik juga semakin meningkat, gitu. Jadi kita melihat supply tetap ada terus, meningkat terus. Occupancy rate tidak turun-turun Pak, di 95-93% terus, ya. Rental rate juga naik terus, gitu ya. Memang naiknya nggak fantastis sampai tadi itu, kalau saya bilang residensial 13% itu, tapi tetap naik terus, single digit, gitu ya. Nah, ini kita lihat mungkin sektor properti ini akan menjadi sektor yang lumayan resilient di tahun-tahun ke depan ini. Gitu. Jawabannya itu Pak kalau dari persektornya. Nah, terus apa nih artinya nih bagi sahabat-sahabat Tribuner yang yang ingin melihat tahun depan seperti apa gitu ya? Mungkin saya selalu melihatnya sih begini Pak, kalau sebagai pelaku bisnis atau investor ataupun sebagai potensial customer gitu ya, untuk properti pada khususnya, saya selalu melihatnya sih alasan atau reason to buy atau reason to invest atau reason to rent di setiap orang itu pasti beda-beda Pak. Jadi mungkin kalau saya pisahkan dari dua besar, titik besarnya itu adalah yang pertama-tama, whether you buy, you rent, atau you invest untuk tadi itu investment ya Pak ya, untuk investment. Nah, ini investmentnya sendiri juga kita bisa pecah jadi dua ya Pak. Satu tadi itu untuk gain, bisa dilihat tadi ya, jadi kenaikan harga atau apa segala itu bisa dibandingkan dengan metode investasi yang lainnya, apakah masih menarik atau tidak gitu ya. Nah, ada tapi tipe investasi yang kedua Pak sebenarnya. Ini investasi kedua ini sifatnya lebih permanen dan mungkin juga lebih bukan permanen, lebih jangka panjang, jadi ada juga yang membeli properti untuk legacy dalam arti kata untuk diwariskan ya, atau untuk anaknya gitu. Jadi ini pembelian properti yang mungkin consideration-nya, yes, ada consideration market tadi, tapi juga beli properti ada motif lainnya, gitu ya. Nah, di bucket kedua itu yang saya bilang itu, tadi bucket pertama kan lebih investasi ini Pak ya. Yang bucket kedua ini lebih beragam sebenarnya Pak, dan ini lebih mengacu ke kebutuhan hidup ya. Jadi kalau kami lihat customer yang membeli produk-produk kami atau yang menyewa produk-produk kami, itu ada beberapa tipe juga. Yang pertama-tama mungkin untuk perumahan ya. Ada juga yang membeli itu karena pindah tempat kerja ya. Itu hitungannya lain Pak sama tadi market itu. Karena mau nggak mau, oke, saya mau cari tempat yang di dekat tempat kerja saya, gitu ya. Ada juga yang membeli karena baru menikah, itu untuk stabilitas, ya Pak ya. Ada juga yang membeli untuk upgrade Pak, karena rumah mereka yang lama sudah kekecilan, mereka mungkin baru punya anak, gitu ya. Atau memang kehidupan mereka sudah membaik, mereka ingin upgrade ke rumah yang lebih besar, lebih bagus, gitu ya. Nah, sama juga dengan perkantoran Pak, ada juga yang menyewa karena kantornya sudah tua, jadi mereka mau ke gedung perkantoran yang lebih baru. Ada juga yang ingin ekspansi ya. Ada juga yang bisnisnya pindah lokasinya, jadi ini lebih ke proximity ya Pak ya, ke supply chain mereka. Jadi banyak hal gitu. Nah, kalau saya lihat
masing-masing dari calon pembeli atau calon investor ini bisa melihat tadi itu ya, kondisi-kondisi di mana situasi-situasi dan kondisi-kondisi dan faktor-faktor tadi itu seperti makro, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana ini bisa efek dari untuk pembelian tersebut. Jadi misalnya nanti contoh ya Pak ya, misalnya PPN DTP nanti diperpanjang, ya ini sudah pasti kalau memang misalnya ingin membeli properti itu baiknya ya pada saat PPN DTP ini peraturannya ada gitu ya. Again, misalnya nanti suku bunganya dipangkas lagi gitu ya. Mungkin ini menjadi bahan pertimbangan kalau ingin membeli properti dengan KPR gitu ya atau KPA gitu. Tapi kalau kita melihat hal-hal tersebut itu tidak terjadi gitu, ataupun terjadinya mix ya, mungkin yang ini jadi, yang ini nggak jadi. Nah ini memang harus menjadi bahan pertimbangan sih untuk sahabat-sahabat Tribun ya. Di mana tahun depan ini memang banyak hal-hal yang sudah diwacanakan dari tahun ini, dan kita lihat juga kalau dari tren perkembangannya itu sudah mulai kebaca tuh ya. Jadi GDP juga dicanangkan sekitar 5,2%, 5,1% ya. Jadi mungkin perekonomian akan berkembang, tapi berkembangnya sama dengan tahun ini. Jadi bisa dirasakan ya. Inflasi juga pemerintah komit ya akan mencoba menekan inflasi lebih sama dengan tahun ini. Jadi kalau dari sisi cost mestinya terjaga, namun tadi itu ada kemungkinan untuk cost naik juga karena ada policy yang tadi bisa menaikkan cost juga seperti PPN ya. Nah hal-hal ini nih yang perlu diperhatikan untuk tahun depan ini kalau memang pengen considerationnya membeli properti. Nah, dengan take all of that into account, sebenarnya Astraland sih strateginya untuk tahun depan ini menanggapi Pak apa yang tadi itu faktor-faktor yang kita kira akan mempengaruhi ya di dunia properti tahun depan. Yang pertama-tama kita pasti akan terus berkomitmen untuk melahirkan ya proyek-proyek yang sustainable, karena menurut kita investasi ini investasi jangka panjang gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya itu kita melihat dari produk-produk yang kita tawarkan, kita harus membuat produk-produk yang superior, dalam arti kata kualitasnya harus baik Pak, karena memang tadi itu di mana pilihan banyak, di mana banyak kompetisi ya Pak ya, yang juga ingin menelurkan produk-produk yang terjangkau, komparatifnya harus quality. Jadi ini yang kita ingin canangkan tahun depan dengan produk-produk kita seperti di Altea Boulevard tadi itu ya, dengan produk-produk kita di Asia, dengan produk-produk kita di Amaya gitu ya. Itu kita ingin tonjolkan kualitas dari produk yang kita canangkan. Jadi kita akan berfokus sama quality di tempat itu semuanya. Nah, dari dua itu menurut kami masih belum cukup Pak, karena tadi itu ya kompetisi yang sangat challenging itu juga. Kita melihat sebenarnya kita harus ada value-nya. Kenapa orang ingin beli di tempat kita? Di mana value ini kalau menurut kita sih ya lebih ke service ya, customer service-nya. Dari tiga hal tersebut harapannya sih kita di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya ini bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan tadi yang ada ya Pak Syahniat ya. Di tahun-tahun ke depan ini Astraland juga berharap bisa, Astra Property ya bisa berharap bisa lebih meningkatkan jumlah portfolio dari industrial logistik juga ya. Jadi ada beberapa area yang kita sedang pelajari Pak, di mana
Kalau memang baik, ini opportunity-nya kita kemungkinan akan membuka pintu lebih besar nih untuk industrial logistik di Australia. Menarik, Pak Kira-kira Bo. gitu Pak Syanet. Menarik, Pak Bo. Secara overall 2025 industri properti juga memiliki prospek untuk bertumbuh ke depannya ya, walaupun di office property juga mengalami oversupply ya, tapi secara overall yang residential, industrial dengan adanya logistik service dan e-commerce itu juga akan membuat potensi untuk perkembangan ke depannya ya. Dan segmented juga yang menengah ke bawah ini masih market yang big market ya, Pak Bo. Baik, terima kasih Pak Bo. Luar biasa, semoga sharing dari Pak Wibowo Mulyono ini memberikan insight, inspirasi bagi kita semua, bagi yang ingin membeli properti. Ya, value yang luar biasa, ada 3 values yang saya tangkap dari Pak Bo di Australia Indonesia. Yang pertama adalah konsep tetap sustainability. Kemudian yang kedua adalah quality, tetap menjadi priority. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah customer service yang superior yang diberikan Australia kepada semuanya, sehingga pada akhirnya akan menjadi legasi yang bisa diwariskan untuk siapa saja ya, yang menjadi sebuah harapan kita mendapatkan properti yang berkualitas. Terima kasih Pak Wibowo Mulyono, Pak Bo ya, atas sharing yang bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya ini pasti akan memberikan inspirasi dan sebuah insight yang baik bagi kita semua untuk 2025. Sampai jumpa sahabat Tribuners, untuk inspirasi bisnis setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Pak Bo, terima kasih sahabat Tribuners.